Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar pendidikan kelas 02B. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD selaku dosen pengantar pendidikan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri atas nama Rizky Amalia sebagai moderator juga pemateri pertama. Pemateri kedua atas nama Bayu Syaputra Alfariz Ilham, dan pemateri terakhir atas nama Arisna. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya, yang akhirnya berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, baik aliran-aliran klasik maupun gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya berasal dari dua kawasan itu. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Aliran yang paling pesimis memandang bahwa pendidikan itu kurang bermanfaat, bahkan mungkin merusak bakat yang telah dimiliki oleh anak. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Nah, aliran ini meliputi beberapa bagian, yaitu A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak itu tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulan ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak sendiri. Istilah nativisme dari asal kata nati yang artinya terlahir. Meskipun dalam kenyataan sehari-hari, sering ditemukan anak mirip dengan orang tuanya secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat dari orang tuanya. Tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang akan menentukan perkembangan anak. C. Aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. D. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting.
Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Pada anak manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, tiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Misalnya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan sebagainya. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya persekolahan. Dari penguasa penjajah Belanda dan disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Meskipun dalam hal-hal tertentu sangat diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak, umpama pada bidang kesenian, keterampilan tertentu, dan sebagainya. Namun, upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu diusahakan pula secara optimal, khusus dalam latar persekolahan. Kini, terdapat sejumlah pendapat yang lebih memungkinkan agar peserta didik lebih ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yakni sebagai manusia yang dapat dididik dan juga dapat mendidik dirinya sendiri. Hubungan pendidik dan peserta didik seyogianya adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan kesetaraan dalam interaksi edukatif tersebut seyogianya diarahkan menjadi suatu hubungan transaksional, suatu hubungan antar pribadi yang memberi peluang baik bagi peserta didik yang belajar maupun bagi pendidik yang ikut belajar. Colliner. Baiklah, saya Bayu Syaputra Farizi Ilham akan membawakan materi yang kedua, yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Beberapa dari gerakan-gerakan baru tersebut memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan sebagainya. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain adalah F.R. Alfinger di Jerman dengan Heimatkunde, pengajaran alam sekitar, dan J. Lichter di Belanda dengan Het Leven, kehidupan senyatanya. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Eugène Minat de Crolly dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat atau Minutes de Interest. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, pendidikan menurut de Crolly berdasar pada semboyan École pour la vie par la vie atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Menurut de Crolly, dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan, dan dunia itu harus hidup dan dapat mengembangkan kemampuan untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan atas diri sendiri dan dunianya. Dan dari penelitiannya yang secara tekun ia lakukan, de Crolly menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan dua hal yang khas dari de Crolly, yaitu metode global atau keseluruhan, yang mana adalah dari hasil yang didapat dari observasi dan tes yang ia lakukan, dapatlah ia menetapkan bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan. Dan yang kedua adalah center de interest atau pusat-pusat minat. Dari penyelidikan psikologi, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan sewajarnya. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J. Aquaminius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J. H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah G. Kerskenthaler dengan Arbeitsschule-nya
atau sekolah kerja di Jerman. Perlu dikemukakan bahwa sekolah kerja itu bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah pengejaran proyek. Dari dasar filosofis dan pedagogis dari pengejaran proyek diletakkan oleh John Dewey. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya, utamanya W.H. Kilpatrick. Dewey menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikrokosmos dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses kehidupan itu sendiri dan bukannya penyiapan untuk kehidupan di masa depan. Khusus dalam bidang pengajaran, Dewey menegaskan pengajaran proyek yang dilanjutkan oleh Kilpatrick dan kawan-kawannya dalam pengajaran proyek anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinnya. Dan yang kelima adalah pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, dasar-dasar pikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap paparan tentang gerakan itu, untuk Indonesia, seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian B, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan Ines Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Setelah Belanda memperkenalkan sistem persekolahan di Indonesia, timbul pula berbagai upaya untuk mendirikan sekolah. Raden Ajeng Kartini sebelum menikah telah berhasil mendirikan sekolah untuk anak perempuan di Jepara. Dan setelah menikah, didirikanlah pula di Rembang. Demikian pula dengan tokoh-tokoh di bidang keagamaan yang telah merintis persekolahan yang bercorak keagamaan sesuai agamanya masing-masing. Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau taman kanak-kanak dan kursus guru. Selanjutnya, Taman Muda atau SD, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Terdapat asas dan tujuan Taman Siswa. Nah, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa mempunyai 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda, serta sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut yang secara singkat disebut asas 1922 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Dan yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah mendidik, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Bayu Saputra, di mana dalam perkembangan selanjutnya Taman Siswa melengkapi asas 1922 itu dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma. Dalam pasal 7 dan nomor-nomor dalam bagian ini diambil dari Peraturan Dasar Persatuan Taman Siswa. Kelima dasar taman siswa tersebut dari wawasan kependidikan guru,
Di antaranya itu yang pertama ada asas kemerdekaan harus diartikan disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, asas kodrat alam berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk dengan satu kodrat alam ini. Yang ketiga, asas kebudayaan. Taman siswa tidak berarti asal memelihara kebudayaan. Kebangsaan itu arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, sesuai kemajuan dunia dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin tiap-tiap zaman dan keadaan. Yang kedua, asas kodrat alam berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk dengan satu kodrat alam ini. Yang ketiga itu ada asas kebudayaan. Taman siswa tidak berarti asal memelihara kebudayaan. Kebangsaan itu ke arah kemajuan sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia dan kepentingan hidup rakyat lahir maupun batin, dan tiap-tiap zaman dan keadaan. Yang keempat, asas kebangsaan. Taman siswa tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malahan harus menjadi bentuk dan feel kemanusiaan yang nyata. Dan yang terakhir ada asas kemanusiaan, menyatakan bahwa drama tiap-tiap manusia itu adalah mewujudkan kemanusiaan, yang berarti kemajuan manusia lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Selanjutnya itu ada bagian B, upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. Peraturan dasar Persatuan Taman Siswa menetapkan berbagai upaya yang dilakukan taman siswa, baik di lingkungan perguruan maupun di luar lingkungan perguruan itu. Taman siswa berusaha dengan jalan pasal 9 sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kejuruan. Yang kedua, ada mengikuti mempelajari perkembangan dunia di luar taman siswa itu. Dan yang ketiga, ada menumbuhkan dan memasukkan lingkungan hidup dalam keluarga taman siswa. Yang keempat atau yang terakhir, meluaskan kehidupan ketamasiswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan. Bagian C, hasil-hasil apa saja yang dicapai. Dalam Yayasan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, sampai kini telah mencapai berbagai hal seperti gagasan pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga dari taman siswa, Indria sampai dengan sarjana wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan banyak yang sudah menjadi tokoh nasional, di antaranya itu Ki Hajar Dewantara, Ki Mangunusarkoro, dan Ki Suratman. Ketiga pencapaian itu merupakan pencapaian sebagai suatu yayasan pendidikan yang juga mungkin dicapai oleh yayasan pendidikan lainnya. Yang kedua ada ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Safei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. INS pada mulanya dipimpin oleh bapaknya, kemudian diambil oleh Muhammad Safei. Dimulai dengan 75 orang murid, dibagi dalam 2 kelas, serta masuk sekolah bergantian karena gurunya hanya satu, yakni Muhammad Safei sendiri. Nah, selanjutnya dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama atau bagian A, asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan, ruang pendidik INS mempunyai asas-asas
yaitu asasnya sebagai berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang kelima itu menentang intelektualisme. Bagian B, usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh Muhammad Safei dan kawan-kawan dalam mengembangkan gagasan dan berupaya mewujudkannya, baik yang berkaitan dengan ruang pendidik INS maupun tentang pendidikan dan perjuangan atau pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya. Beberapa usaha yang dilakukan ruang pendidik INS Kayu Tanam yang dalam bidang kelembagaan antara lain menyelenggarakan berbagai hal jenjang pendidikan seperti ruang rendah atau 7 tahun setara dengan sekolah dasar, ruang dewasa atau 4 tahun sesudah ruang rendah setara sekolah menengah dan sebagainya. Yang terakhir itu di mana bagian C, hasil-hasil apa saja yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS Kayu Tanam mengalami masa pasang surut seirama dengan pasang surutnya perjuangan bangsa Indonesia. Seperti telah dikemukakan bahwa akibat bumi hangus pada penyerangan Belanda tahun 1948, praktis kegiatan nyata dari INS terhenti dan baru dimulai kembali pada tahun 1950. Seperti harapan kepada taman siswa, ruang pendidik INS Kayu Tanam juga diharapkan melakukan penyelenggaraan dan dinamisasi seiring dengan perkembangan masyarakat dan iptek.